Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel saya Sarjayadi AW. Jadi di video sebelumnya teman-teman kita sudah membahas untuk part 1 pembuatan aset tetap kita. Jadi bagi teman-teman yang langsung ke part 2 ini boleh cek dulu di bagian pojok atas itu untuk part satunya atau bisa cek di deskripsi video ini. Oke, karena selanjutnya di video kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan yang kemarin. Kita buka dulu file latihannya ini teman-teman ya, file jadinya. Jadi yang kemarin kita sudah buat 2 sheet, kemudian kolom-kolom yang kita perlukan. Oke, jadi hari ini sebelum kita lanjut kembali untuk pembuatan formula-formula yang diperlukan, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa tetap dapat update terbaru jika part selanjutnya atau video-video lainnya saya upload. Oke, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke, langsung saja teman-teman, silahkan dibuka kembali file latihan aset tetap yang kemarin teman-teman buat di part 1. Jadi di sini saya hapus dulu. Oke, jadi tabel secara umum kita sudah selesaikan di sini. Nah, kita coba dulu di jenis aset. Di sini kita sudah buat contoh tanah tidak disusutkan, makanya kita isikan 0 di sini. Bangunan 20, kendaraan 5 tahun. Ini dalam tahun teman-teman. Di daftar aset kita contoh buat dulu aset tetap. Ini pengkodean terserah teman-teman saja. Jadi di sini saya buat saja AT 001 002. Nah, kita coba tes dulu. Kita akan isi di sini tanah, kemudian bangunan. Kita ambil 3 saja supaya kita bisa lihat sebentar hasilnya. Ini di sini kendaraan. Jadi cara ngisinya seperti ini. Kemudian keterangannya di sini mungkin teman-teman bisa tambahkan detailnya. Jadi tanah 100 kali 100 meter persegi. Nah, yang kedua ada bangunan. Mungkin di sini teman-teman isi kantor, kendaraan misalkan motor. Tanggal belinya nanti teman-teman isi dengan tanggal beli dari masing-masing asetnya. Misalkan ini tanggal, ini acak saja teman-teman ya. Kita mau menguji dulu tanggal 1 bulan 1 2020. Di sini tanggal 23 bulan 3 2020. Ini kita beli di tanggal 5 bulan 4 2020. Oke. Ini adalah tanggal beli sesuai dengan kwitansi atau tanda pembelian dari teman-teman atau buktinya teman-teman. Tapi tanggal penyusutan bisa diatur sendiri. Misalkan ini penyusutannya kita anggap bahwa ini mulai di bulan 1 juga. Seperti ini. Kalau ini karena sudah lewat dari tanggal ini, tanggal 23, kita mulainya nanti di tanggal 1 misalkan bulan 4. Hitungannya nanti bulan depan. Jadi misalkan bisa 30 April 2020 mulai penyusutan pertamanya. Artinya di bulan depan mulainya. Karena ini masih sama, berarti kita tetap akan mulai terhitung di bulan 5 saja ini. Jadi bisa seperti ini. Untuk quantity silahkan diisi, misalkan ini tanah 1, kemudian kita ketengahkan dulu teman-teman seperti ini. Nah, nanti di quantity yang kantor ini 1, kemudian kendaraan kita mungkin ada 2. Harga perolehan ini 100. Kita jangan buat yang bulat. Kita isi saja 130 juta dulu contoh. Kemudian kantor ini 220 juta. Oke, tambah 0 lagi.
Di sini kendaraan karena ada satunya itu harga 18 juta. Kalau beda teman-teman bisa buat di bawahnya lagi. Kita ubah ke format accounting saja seperti ini. Nah, di total perolehan ini teman-teman tinggal buat saja logika sederhananya di sini teman-teman. Kita zoom dulu. Oke, seperti ini. Jadi sama dengan ini harga quantity dikali dengan harga perolehan. Kita copy ke bawah. Ini ingat kalau teman-teman ini ada 0 di sini karena rumusnya masih jalan. Kalau misalkan teman-teman mau kosongkan di sini, bisa tambahkan formula logikanya. Jadi sama dengan, misalkan begini ya, sama dengan jika kode aset, atau tergantung teman-teman mau tipe aktivanya yang jadi patokan. Kalau saya sih sebenarnya kodenya dulu karena kode yang wajib diisi. Jadi jika B7 atau kode aktivanya itu sama dengan kosong atau tidak ada isinya, atau ini tidak diisi teman-teman ya, tidak dibuat, maka atau titik koma, maka di sini kita akan berikan juga kosong tanda kutip 2 kali. Kalau misalkan tidak kosong, maka kita baru mengalihkan quantity dikali dengan harga perolehan, kita enter. Nah, kita coba lagi copy ke bawah. Ini ada formula tapi hasilnya di sini kosong. Karena formulanya ini kosong, teman-teman. Nilai sisa ini kita isi manual. Jadi berapa sih yang diharapkan? Misalkan karena motor ini mungkin kita mau uji dulu harus ada tersisa 1 juta. Kalau bangunan tidak usah. Jadi ini kita ubah ke format accounting saja. Oke. Nah, umur ekonomis ini untuk tahunnya ini otomatis. Kemudian untuk bulannya juga ini sudah otomatis, sudah kita pasangkan formula. Ini kita tinggal sembunyikan untuk UE bulannya ini, masuk ke menu data. Bisa pilih ini, ada grouping di sini. Jadi kita bisa tutup seperti ini, teman-teman. Nah, penyusutan, akumulasi depresiasi dan nilai buku kita akan buat formulanya di sini. Tapi sebelum itu kita akan buat dulu kolom bantu. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya ada kolom bantu untuk membantu teman-teman dalam melakukan istilahnya formulanya itu bisa teman-teman lebih mudah mengarahkannya. Jadi kita buat kolom bantunya, tapi kita border dulu untuk ini tanggalnya. Ini saja sesuai selera teman-teman. Tapi saya buat seperti ini supaya kita bisa jelas untuk diisinya. Misal kita di sini isi saja tanggal, teman-teman. Tanggal 20 sekarang misalkan 20 Januari 2021. Oke. Sekarang kolom bantu kita copy saja. Kita butuh kolom bantu di sini sebanyak 4 saja, teman-teman. Jadi kita buat 4 saja. Jadi QRST kita paste supaya ada ininya, teman-teman. Langsung ada bordernya. Ke bawah ini tinggal sesuaikan sebanyak yang teman-teman buat. Oke, alt border. Sekarang kita ubah di sini keterangannya tahun akhir, bulan berjalan. Di sini kita ganti tahun akhir atau periode akhirnya sebenarnya, teman-teman. Kalau di sini bulan berjalan, kemudian ini bulan saja. Ini sebenarnya total, teman-teman bisa ganti nama sendiri. Yang penting teman-teman mengerti apa maksud dari pembuatannya. Tapi kalau mau ikut di video, di sini saya buat seperti ini. Nah, tahun akhir ini sebenarnya untuk mengecek sebenarnya di tahun keberapa ini penyusutannya akan selesai, teman-teman. Jadi yang di sini. Jadi kita akan menggunakan formula sederhana saja. Jadi ini sebelum menggunakan logika dulu kita akan tes dulu seperti apa.
Jadi imon of mon ini teman-teman ya. Jadi EO mon ini atau end of tanggal akhirnya, kemudian startnya kita mulai start dari ini teman-teman, tanggal penyusutan ya jadi patokannya, kemudian titik koma atau koma, bulannya itu jumlahnya ambil yang ini teman-teman, yang di kolom L, kita enter. Ini berbentuk angka, kita copy ke bawah dulu. Nah, oke, kita cek dulu. Nah, di sini kita ubah dulu ke format tanggal yang sederhana saja, sorted. Nah, coba perhatikan di sini ada error, di sini tidak, karena di sini belum ada formula. Kalau yang di atasnya ini sudah ada formula, teman-teman ini. Nah, tapi untuk menghilangkan ini yang kita tidak perlukan, dengan logika sederhana saja kita bisa tambahkan di sini. Sebelumnya itu sama dengan if, jadi buka kurung, tinggal ini saja teman-teman, kode aktiva sama dengan kosong, jadi seperti ini, maka harus kosong juga. Jika salah baru kita gunakan formulanya, kita enter. Ini auto koreksi teman-teman ya, kita copy ke bawah kembali, maka ini sudah hilang. Jadi ini kita bisa lihat bahwa untuk berakhirnya nanti penyusutannya ini, kalau misalkan 20 tahun itu di 2040, ini 2025, ini berakhir karena ini tidak disusutkan nanti, karena ini tetap teman-teman. Oke. Nah, setelah ini kita sudah hasilkan, tinggal kita mau menghitung periode berjalan. Jadi ini kan teman-teman pilih tanggal 20 bulan 1 2021. Harusnya ini sudah berapa bulan teman-teman dari bulan 4 2020. Nah, di sini kita ini agak lumayan panjang juga teman-teman. Jadi saya akan jelaskan dulu formula yang kita gunakan. Oke, di sini saja. Kita akan bagian atas ini boleh. Jadi secara logika teman-teman, konsep dulu yang akan kita gunakan untuk menghitung bulan berjalannya itu sebenarnya kan bulan berjalannya langsung dikurangkan dulu dengan yang ini teman-teman. Jadi patokan kita tanggal mulai penyusutan dengan tanggal yang kita harapkan di laporannya. Jadi di sini if errornya diabaikan dulu, karena itu nanti untuk terakhir teman-teman, untuk mencegah kalau misalkan ada error. Jadi jika tahun, jadi tahunnya ini sebenarnya tahunnya 2022 misalkan di sini itu sama dengan tahun yang ada di F7. Oke teman-teman ya, tahunnya sama, ini sama dengan ini, maka 1 ditambah bulan. Jadi bulan ini, bulannya kan ini bulan 1 teman-teman, bulan 1 dikurangi dengan ini bulan 2. Nah, jika salah maka kita akan pengecekan lagi. Jika di sini tanggal periode ini sama dengan periode yang di tanggal akhir, tahun akhirnya, artinya tahunnya 2002 sama dengan tahun yang ada di tahun akhir, maka bulannya pun akan kita kurangkan. Jadi hasilnya sebenarnya ini F7 yang kita gunakan ini, tapi yang di sini kita juga menggunakan yang kolom kui teman-teman. Oke, jika salah kita akan berikan 0 atau kita coba langsung dulu logikanya. Kita sambil belajar teman-teman di sini. Jadi sama dengan jika, oke, jadi seperti ini.
Jika tahun, jadi year, tahun ini teman-teman ya, yang tanggal ini kita absolutkan. Kenapa? Supaya tidak bergeser. Kalau teman-teman copy formulanya, tekan Fn tambah F4 sampai muncul ada dolar di sini teman-teman 2. Jika year ini kita tutup kurung sama dengan sama dengan formula tahun lagi di tanggal penyusutan seperti ini di F7. Ini kita ndak usah absolutkan karena formulanya kita saat di copy paste ke bawah maka akan bergeser juga. Yang diabsolutkan hanya di bagian atas ini teman-teman. Maka hasilnya 1, ini formulanya teman-teman ya, supaya kalau misalkan pas akan ada sisanya 1, selisihnya 1 bulan sebagai pengali nantinya. Jadi 1 ditambah, jadi bulannya atau moonnya, jadi rumusnya bulan, kita ambil bulan ini, kita absolutkan lagi, jadi F4 dikurang dengan bulan ini teman-teman, tanggal penyusutannya. Nah, tutup kurung, jadi ini value if true. Nah, berarti bulannya kita kurangkan. Setelah itu kita ngecek lagi. Nah, kalau misalkan secara logika tahunnya ini tidak sama dengan ini atau justru lebih besarnya, maka kita akan periksa lagi. Jika tahun ini teman-teman ya, kita buat dulu titik koma. Jika tahun ini sama dengan tahun ini F4 sama dengan tahun dari berakhirnya, jadi Q7, maka jika benarnya ini kita kurangkan juga bulannya seperti yang tadi teman-teman. Kita absolutkan bulan periodenya, tapi 1 dulu, angka 1 ditambah bulannya. Nah, kita tambah dengan kita kurang dengan bulan dari tahun berakhirnya teman-teman, seperti ini. Nah, jika salah maka kita kosongkan saja seperti ini, tutup, kita enter, kita copy. Nah, di sini muncul error. Muncul error di sini. Coba kita berikan if error, itu yang tadi teman-teman. Makanya saya katakan diabaikan dulu karena itu bisa dibahas di belakangan. Kita tambahkan if error di bagian depan sekali, kemudian bagian penutup titik koma, kemudian kita berikan kosong di sini. Jadi bisa dicek dulu formulanya. Jadi kita hanya mencocokkan antara tahun dengan tahun, kemudian kurang bulan dengan bulan, seperti itu. Dan kita enter, kita copy saja ke bawah kembali. Nah, ini sudah bersih. Nah, sekarang kita uji dulu karena ini sudah 2040. Kita coba dulu, kita tes 2000, kita ambil 2020 saja, artinya ini periodenya masih sama. Di sini ada minus. Teman-teman ya, kita ketengahkan dulu, kita akan coba analisa dulu. Nah, sekarang kita kembali. Kita samakan dengan contoh yang kita buat di sini. Jadi ini sudah saya uji sebelumnya teman-teman.
Makanya proses pembuatannya agak lama juga karena memang ada pengujian. Tapi nanti teman-teman boleh koreksi kembali. 10 bulan 1 2020. Kemudian kita samakan saja ini tanggalnya dengan ini di latihan. Oke, ini yang di latihan kita. Tanggal saja yang kita ubah seperti ini teman-teman, tanggal penyusutan saja supaya kita bisa masukkan di sini untuk simulasi saja. Biasakan teman-teman kalau mengambil data itu paste value. Jadi paste spesial kemudian pilih value. Nah. Oke, kita ganti di sini tanah. Di sini bangunan. Sebenarnya sama saja, ini sudah betul. Ini yang kita mau tes dulu teman-teman hasilnya. Karena itu di sini sudah sesuai. Berarti untuk periode berjalannya kita sudah betul teman-teman. Karena ini kita coba saja. Anggap ini kan bulan 4 teman-teman ya. Ini bulan 4, kita masukkan bulan 4 dulu, kita tes seperti ini. Maka ini sudah dihitung bulan 1. Ini teman-teman. Ini bulan 1 ke bulan 4 berarti sudah 4 bulan karena bulan 1 mulai dihitung di sini. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Jadi sudah 4 bulan untuk periode perjalanannya. Nanti teman-teman silahkan buat dulu sebentar, akan teman-teman lihat hasilnya. Ini akan menjadi pengurang teman-teman. Nanti kalau misalkan dia minus, dia akan mengurangi total di sini yang tahunan di sini. Oke, nanti teman-teman bisa cek sendiri karena harusnya maksimal harus 240 bulan di sini. Kalau ini harus 60 logikanya di bagian total. Oke, saya rasa ini sudah cukup panjang untuk video ininya. Nanti kita lanjut di seri berikutnya teman-teman untuk 2 formula ini. Jadi kita fokuskan dulu di bagian ini teman-teman, karena inilah inti yang akan kita gunakan saat membuat penyusutan dan akumulasi depresiasi ini. Sebenarnya cukup sederhana, namun ada beberapa logika-logika yang perlu kita pahami dalam perhitungan otomatis penyusutan. Misalkan tahunnya sama tapi bulannya beda, atau tahunnya lebih kecil yang dipilih di sini daripada yang list aset. Kemudian tahunnya di sini bisa lebih besar daripada tahun yang umur ekonomisnya di sini tahun akhirnya, misalkan 2041. Nah, itu seperti apa nilainya? Pasti akan kita harus buatkan fungsi logika atau kondisi-kondisi di mana kita yang sudah aturkan. Oke. Jika ada yang kurang jelas, mungkin karena ini cukup panjang juga, nanti teman-teman bisa pertanyakan di kolom deskripsi, atau misalkan mau formulanya bisa masukkan di kolom komentar nanti saya, atau bisa hubungi saya, nanti saya kirimkan formula-formula. Jadi bukan file teman-teman ya, ini formula saja supaya teman-teman bisa belajar. Nanti tinggal teman-teman masukkan ke format yang teman-teman buat seperti saya ini. Oke, jangan lupa disimpan dulu untuk filenya, Ctrl S. Supaya tidak hilang, kita lanjutkan dengan posisi seperti ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Maka dari itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya teman-teman bisa dapat update terbaru jika ada video dari saya. Oke, cukup sekian. Salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.